Maung Bandung terlalu beringas, kawan. Dengar baik-baik, Bobotoh. Lupakan skor akhir Selangor versus Persib. Itu hanya angka. Selangor cuma ajang latihan sebelum lawan Al Nassr. Persib datang bukan untuk bertanding, tapi untuk memberi pelajaran tim Malaysia. Selangor itu bukan lawan sepadan. Mereka cuma 11 kayu di lapangan sebelum babak 8 besar. Kualitas kita beda kasta. Kami dominasi total. Tim tetangga itu mainnya payah. Jangan harap lagi ada perlawanan sejati dari mereka. Mereka cuma menyusahkan waktu kami saja. Ini bukan tentang lolos. Lolos itu sudah pasti sejak awal. Sekarang kita bicara tahta Asia. Ini adalah deklarasi sang kerajaan. Siapapun lawan berikutnya, siapkan diri kalian untuk ditenggelamkan. Juara Champions League 2, harga mati. Sudah cukup mimpi. Musim ini kita harus merebut trofi itu dengan bangga dan tunjukkan ke Bobotoh. Amin. Kenalkan kekuatan kita ke seluruh Asia, Bobotoh. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh Bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Selangor hanya sekelas tim Tarkam Kabupaten. Persib kelas tim elit di ACL 2. Statistik dan skor akhir bukti nyata beda level. Katakanlah ini bukan lagi kompetisi, tapi sebuah pemaksaan dominasi. Jika Anda mengharapkan laga seimbang di Asia Champions League 2 2025 antara Selangor FC dan Persib Bandung, Anda sedang menonton acara yang salah. Apa yang terjadi di Malaysia malam ini adalah pembantaian telanjang, sebuah demonstrasi kekuatan arogan yang membuat Selangor terlihat seperti tim Tarkam yang tersesat di panggung Asia. Skor akhir cukup lihat angkanya. Itu bukan sekedar hasil pertandingan, itu adalah pukulan keras ke ulu hati yang seharusnya membuat seluruh manajemen dan supporter Selangor merasa malu sampai ke tulang semsom. Persib Bandung datang dengan satu tujuan, menginjak-injak harga diri tuan rumah dan membuktikan bahwa kasta sepak bola Malaysia masih jauh di bawah standar Bandung. Sejak peluit kick off ditiup, Maung Bandung bermain dengan kesombongan tingkat dewa. Mereka tahu, mereka unggul. Mereka tahu, mereka terlalu hebat untuk tim sekelas Selangor. Lapangan yang seharusnya menjadi medan pertempuran malah diubah oleh Persib menjadi lapangan latihan eksklusif tempat mereka menguji skill dan ketajaman. Setiap operan, setiap dribble, dan setiap gol adalah tamparan keras di wajah yang berbunyi nyaring. Sungguh provokatif untuk menyebut laga ini menarik dan seru. Faktanya, Selangor bermain dengan ketakutan yang kentara, defense mereka rapuh seperti kerupuk, dan kiper mereka hanya bisa menjadi penonton VIP saat bola bertubi-tubi bersarang. Mereka bukan lagi lawan sepadan, melainkan 11 kayu di lapangan sebelum memastikan tiket ke fase gugur. Cukup omong kosong soal pelajaran. Persib tidak butuh pelajaran dari tim yang jelas-jelas kualitasnya setingkat di bawah. Justru Selangor yang harus introspeksi. Kenapa tim yang katanya profesional bisa terlihat sangat payah di hadapan dominasi mutlak Persib? Kemenangan ini bukan hikmah, ini adalah peringatan kematian bagi tim-tim lain yang berani meremehkan amukan Maung Bandung. Jangan buang waktu mencari hasil di Instagram atau thumbnail video. Angka skor sudah menjelaskan semuanya. Persib Bandung adalah predator dan Selangor hanyalah santapan malam. Ini adalah deklarasi frontal tanpa tedeng aling-aling. Kami datang bukan untuk mencoba, tapi untuk menang mutlak. Jalan Persib menuju tahta juara Asia Champions League 2025 sudah bersih dari halangan remeh. Kami tidak akan puas hanya menjadi finalis. Kami akan merebut dan menguasai trofi itu. Siapapun lawan berikutnya, bersiaplah ditenggelamkan oleh gelombang keperkasaan Maung Bandung. Target kami jelas, juara, juara, dan juara. Tidak ada pilihan lain. Amin.
Sinyal magis dari Qatar, Matthew Baker tak mau ke klub lain. Bobotoh adalah takdirnya. Persib adalah rumah masa depan sang jenderal. Dunia mencatat kekalahan 1-3 Timnas Indonesia U17 dari Zambia di Piala Dunia U17 2025 sebagai hasil yang mengecewakan. Namun, bagi Matthew Baker, bek muda berdarah Batak yang kini terperangkap di Melbourne City, pertandingan itu adalah momen penentuan takdir. Di tengah rasa frustrasi atas kegagalan tim, Baker justru menemukan alasan paling fundamental mengapa ia memilih merah putih, kekuatan gila supporter Indonesia. Pengakuan Baker bahwa ia terkejut dan merinding melihat hampir seluruh sisi lapangan di Qatar diisi oleh lautan merah putih bukanlah basa-basi. Itu adalah sinyal kosmik bahwa hati sang jenderal pertahanan ini sudah tertambat secara permanen pada energi dan gairah pendukung Indonesia. Dan siapa basis supporter di Indonesia yang paling gila, paling loyal, dan paling masif? Tentu saja Bobotoh Persib. Babak 1. Logika yang dibengkokkan oleh cinta Bobotoh. Mengapa Baker harus tertarik ke Persib? Logika Sporting mengatakan ia akan mencari klub Eropa. Namun, logika itu mentah di hadapan cinta Bobotoh. Baker yang terbiasa dengan dukungan di Australia atau di turnamen junior Asia seketika terpaku dan terhipnotis oleh atmosfer home base dadakan di Qatar. Dukungan yang ia sebut pemain ke-12 itu bukan sekadar tambahan moral. Itu adalah visi masa depan yang sangat jelas. Ia melihat betapa fanatisme supporter Indonesia jauh melampaui standar global. Spekulasi frontal. Jika Baker saja sudah speechless melihat ratusan bobotoh Garuda di Qatar, bayangkan ledakan emosi yang akan ia rasakan saat puluhan ribu bobotoh membakar GBLA dengan nyanyian rasisme positif, chant yang menggetarkan, dan koreografi 3 dimensi. Baker dengan darah Batak Sitorusnya pasti merasakan panggilan leluhur dari euforia Bandung yang tak tertandingi. Klubnya saat ini, Melbourne City, hanyalah sebuah persinggahan dingin tanpa jiwa dan gairah seperti yang disuntikkan oleh Bobotoh. Babak 2, spekulasi pindah ke Persib, papan nama baru di lini belakang. Kekalahan dari Zambia hanyalah pemanasan mental. Yang jauh lebih penting adalah statement Baker. Untuk melihat hampir seluruh sisi lapangan diisi oleh orang Indonesia, itu sungguh luar biasa. Kalimat ini adalah kata kunci yang harus segera ditangkap oleh manajemen Persib. Persib Bandung dengan ambisi juara Asia membutuhkan pemimpin pertahanan yang teruji mentalnya dan terikat emosional dengan Bobotoh. Siapa lagi yang paling cocok selain Wonderkid yang sudah menolak godaan timnas Australia dan kini terlanjur jatuh cinta pada aura supporter Indonesia? Kontraknya di Melbourne City akan berakhir dan saat itu terjadi, Persib harus bergerak cepat dengan jet tempur. Bukan dengan tawaran gaji biasa, tapi dengan janji takhta Asia dan pelukan paling hangat dari Bobotoh sejati. Tidak ada klub di Asia Tenggara yang bisa menandingi daya pikat emosional yang ditawarkan Persib. Babak 3, takdir yang tak terhindarkan. Baker, sang kapten masa depan. Biarkan Baker menyelesaikan tugas magang dan mengumpulkan semua ilmu dari Liga Australia. Namun dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, saat ia sudah matang sebagai bek profesional, hanya ada satu rumah yang akan menampungnya. Stadion GBLA. Ini adalah takdir. Baker akan kembali ke Indonesia bukan sebagai pemain asing atau marquee player biasa, melainkan sebagai putra daerah yang kembali membawa ilmu Eropa. Dia akan menjadi kapten abadi Persib, tembok pertahanan yang disegani di Liga 1, dan yang paling utama, pengenggam kunci menuju final Liga Champion Asia yang diidam-idamkan Bobotoh. Ketertarikan Baker pada magnitude dukungan supporter di Qatar adalah kode keras. Dia butuh gairah yang ekstrim, ia butuh cinta yang membara, dan ia butuh Bobotoh yang militan di belakangnya. Hanya Persib yang bisa memberikan semua itu. Jadi bersiaplah Bobotoh sambut wonderkid kita yang sedang menunda takdir. Matthew Baker hanya tertarik pada kekuatan kita. Lupakan sejenak Liga Eropa. Apa yang sedang dilakukan Calvin Verdong bersama LSC Lille di Prancis bukanlah pencapaian puncak karir, melainkan sebuah magang yang sudah terlampau sukses. Verdong, sang jenderal pertahanan timnas Indonesia, saat ini sedang mengumpulkan software dan hardware terbaik Eropa untuk satu misi utama, kembali ke tanah leluhur dan mengukir sejarah abadi bersama Persib Bandung. Statistik yang kini diagung-agungkan di media Eropa, seperti akurasi umpan 81% atau 26 balls recovered di UEL, hanyalah segelintir trik yang sedang ia latih.
Angka-angka itu adalah bukti konkret bahwa Liga Eropa telah menjadi arena bermain yang terlalu mudah bagi Verdong. Lille, sang klub Ligue 1, hanya bertindak sebagai laboratorium elit untuk memoles takdir yang sudah tertulis. Verdong akan menjadi ikon dan benteng utama pertahanan Persib di masa depan. Ketika pelatih Genesio menurunkannya sebagai starter tak tergantikan di UEL, itu bukan karena kebetulan. Genesio tahu ia sedang memegang berlian yang terlalu besar untuk Lille dan ia harus memaksimalkannya sebelum magnet biru Bandung menariknya pulang. Verdong bukan sekadar bek kiri, ia adalah prototipe bek masa depan yang mampu menyapu, mendistribusi, dan memimpin lini belakang dengan kesombongan teknis seorang maestro. Statistik hiperbola dan bayang-bayang GBLA. Lihatlah data-data ini, Bobotoh. Ini bukan sekadar angka, ini adalah ramalan yang diukir dengan tinta emas. Kisah kemenangannya atas AS Roma, tim raksasa yang sudah kenyang asam garam Eropa, bukanlah puncak karir. Itu hanyalah pemanasan global bahwa skill set Verdong sudah teruji melawan yang terbaik. Bayangkan skill set ini, kecepatan, kecerdasan tackling, dan crossing mematikan saat ia mengenakan seragam kebanggaan biru Persib. Stadion GBLA akan bergetar bukan karena euforia biasa, tapi karena kehadiran jenderal yang kembali dari perantauan suci. Verdong telah menunjukkan ketenangan seorang perwira di bawah tekanan Liga Eropa. Kematangannya saat menghadapi pemain-pemain kelas dunia di Italia dan Norwegia membuktikan bahwa ia terlalu overqualified untuk Ligue 1. Kehadirannya di Lille hanyalah intermezzo sebelum takdir utamanya dipanggil pulang. Takdir finalis Asia dan ramalan kepulangan Bombardis. Mari kita spekulasikan dengan liar dan menggebu-gebu. Verdong tidak mungkin selamanya berada di Lille. Kontraknya di sana hanyalah ikatan sementara. Setelah ia membawa Lille mencapai quarter final UEL dan membuktikan dirinya sebagai bek kiri terkuat di Prancis hanya masalah waktu, ia akan menyadari bahwa ada panggilan yang lebih sakral dari sekadar Ligue 1. Takdir finalis Liga Champions Asia menanti di kota kembang. Persib Bandung sedang membangun skuad Galacticos Asia, dan Verdong adalah potongan puzzle yang hilang di lini pertahanan. Ia adalah pemimpin absolut yang akan membuat lini belakang Persib kebal dari segala serangan dan memastikan kiper Persib hanya perlu membawa kursi santai ke lapangan. Kapan itu terjadi? Mungkin tidak tahun depan, tapi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, saat Verdong mencapai peak kemasangannya di Eropa, Persib akan memanggilnya pulang. Dengan kekuatan finansial yang bombastis dan ambisi menjadi klub nomor 1 Asia, Persib akan memecahkan rekor transfer, menariknya kembali ke Bandung, dan menjadikannya kapten abadi di kompetisi Liga Champions Asia. Verdong di Lille adalah cerita sukses. Verdong di Persib adalah cerita legenda abadi yang sudah tertulis di langit Bandung. Bersiaplah Bobotoh, sambutlah jenderal kita yang sedang mengumpulkan ilmu di benua biru. Waktunya akan tiba, dan saat itu terjadi, dunia sepak bola akan tahu siapa Raja Asia yang sebenarnya. Ambisi Persib adalah menjadi tim yang tak terkalahkan di Asia, dan Verdong adalah kunci immortalitas tersebut. Ini bukan lagi harapan, ini adalah kepastian bombastis.